Halo Sobat Token, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Ihau di channel Jetu. Dan kali ini kita bakal masuk ke dunia yang penuh aksi ketegangan, di mana seorang freelancer harus menghadapi misi yang berbahaya, penuh intrik, mematikan, dan lawan yang tak bisa diremehkan. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita gas ke alur cerita film yang berjudul Freelancer tahun 2023. Tapi sebelum lanjut, passwordnya dulu, nyentang. Kisah akan dibuka dengan suasana latihan intens pasukan militer. Di tengah kesibukan itu muncul sosok yang bernama Mason Pettis. Ini dia bebenguknya. Seorang prajurit disiplin yang dikenal berdedikasi tinggi dalam karirnya. Berkat kemampuannya, Mason direkrut ke unit khusus Amerika Serikat. Di balik tugasnya, ia menjalani kehidupan keluarga yang harmonis bersama istrinya yang bernama Jenny dan seorang putri mereka. Namun, ketenangan itu terusik ketika Mason mendapatkan tugas yang beresiko tinggi untuk menjatuhkan pemimpin otoriter bernama Venegas, penguasa negara kecil Paldonia. Saat helikopter yang membawa Mason dan timnya mendekati lokasi operasi, tiba-tiba dan dari kejadian itu, Mason mengalami cedera serius pada tulang belakang yang menimbulkan trauma mendalam. Ia menjadi satu-satunya anggota yang berhasil bertahan. Kini di kamarnya, Mason hanya bisa memandangi foto dan lencana masa lalunya yang menjadi simbol kejayaan yang harus ia tinggalkan sementara waktu. Good morning. Setelah pensiun, hidup Mason terasa hampa. Demi menafkahi keluarga, ia bekerja sebagai pengacara swasta meski jelas bukan kehidupan yang ia impikan. Suatu pagi, saat mengantar putrinya Casey ke sekolah, sang anak mengaku kerap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Bukannya menenangkan, naluri militernya justru muncul. Dan Mason memberi saran yang ceroboh yang mencerminkan masa lalunya sebagai prajurit. Go forth, wreak havoc, and don't forget your book bag. Learn things. Bye, Daddy. Setibanya di kantor, Mason menangani seorang klien dengan persoalan sepele yang sebenarnya tak memerlukan jasanya. Usai klien itu pergi, ia kembali terkejut oleh kedatangan seorang teman lama. So I live and breathe. Sebastian Earl. Ah, man, look at you. Ya, pria tersebut adalah Sebastian Early, mantan anggota pasukan khusus sekaligus rekan seperjuangan Mason. Pertemuan itu membuka kembali kenangan masa lalu yang selama ini ia berusaha untuk melupakannya. I think Lady Justice can wait. Sebelum berpisah, Sebastian mengajak Mason pergi bersama untuk membahas hal penting secara langsung. Sebastian membawa Mason ke sebuah tempat yang ternyata merupakan markas perusahaannya, CDI, penyedia jasa keamanan elit dengan bayaran tinggi. Di sana, ia menawarkan Mason untuk bergabung sebagai bagian dari tim pengamanan profesional. Mason menolak karena merasa usianya tak lagi muda dan ingin fokus kepada keluarganya. Namun Sebastian menilai Mason sebenarnya tidak bahagia dan mencoba membangkitkan semangat lamanya. I've got an easy personal protection detail. Aquí en Paldonia. Quiero que piensen en ella. Sebastian pun menawarkan tugas kepada Mason untuk mengawal jurnalis Claire Wellington yang akan pergi ke Paldonia untuk mewawancarai Presiden Venegas. Meski awalnya menolak karena masa lalu kelamnya di sana, Mason akhirnya menerima tawaran tersebut setelah dijanjikan bayaran $20,000. Venegas is sending a plane to DC tomorrow to pick you guys up. Who's a journalist? Setibanya di rumah, Mason menghadapi ketegangan dengan istrinya Jenny yang kesal karena ia pulang terlambat dan meremehkan pekerjaannya. Mason berpamitan pada Casey karena harus pergi beberapa hari, namun Jenny semakin marah saat tahu Mason menerima tugas beresiko dan bahkan mengancam untuk membawa putri mereka ke rumah orang tuanya. Meski berat, Mason tetap berangkat demi tambahan penghasilan. On second thoughts, actually, you should go. Keesokan harinya, Mason bertemu dengan Claire yang sempat mengira dirinya hanya penggemar. Setelah Mason menjelaskan perannya sebagai pengawal, barulah Claire menyadari situasinya. Great. Can you help me with this?
Dalam perjalanan menuju ke bandara, percakapan mereka berlangsung santai, namun suasana berubah canggung di pesawat saat Claire mendapati Mason menonton rekaman wawancaranya. Mason berusaha mengelak, tetapi nasihat Claire justru memicu perdebatan kecil di antara mereka. Setibanya di Bandara Paledonia, rombongan tersebut langsung disambut oleh Presiden Venegas yang ternyata cerewet, humoris, dan cukup nyentrik. Mason menjalani pemeriksaan yang ketat oleh pengawalnya sebelum mereka bertolak ke istana untuk sesi wawancara. So nice to meet you. Oh my God. Di perjalanan, Venegas dengan santai mengungkap bahwa ia mengetahui jati diri Mason sebagai mantan pasukan khusus yang dulu pernah ditugaskan untuk menyingkirkannya. Anehnya, ia menanggapi hal itu dengan candaan, seolah masa lalu tersebut tak berarti. Ketegangan muncul saat rombongan melintasi pasar, di mana warga sekitar menatap Venegas dengan sorot kebencian. Setelah melewati area itu yang ternyata merupakan tempat kelahiran Venegas, dan suasana kembali tenang, hingga rombongan mulai melintasi sebuah jembatan, tetapi... Dan ya, sebuah kendaraan pengawal di depan meledak hancur, menandai serangan terkoordinasi yang menargetkan Venegas. Situasi pun berubah kacau dan sulit dikendalikan. Setelah keadaan sedikit mereda, Venegas dengan wajah muram memeriksa para pengawalnya yang tumbang. Stop the overthrow of my government. Your people just tried to kill you. All right? Mason menyadari kejadian ini bukan insiden acak, melainkan bagian dari upaya perebutan kekuasaan yang telah dirancang. Sementara itu, Venegas di sana mendoakan orang-orangnya, dan Mason berjaga juga memastikan area tetap aman. Mereka kemudian melarikan diri melewati hutan bersama Venegas. Saat berhenti sejenak, Mason menghubungi Sebastian melalui telepon satelit untuk meminta bantuan. Venegas kemudian meminjam alat itu untuk menghubungi keponakannya yang bernama Vasquez. Dari percakapan tersebut terungkap fakta yang mengejutkan. Vasquez adalah dalang dibalik penyerangan yang berniat untuk menyingkirkan pamannya demi merebut kursi Presiden Paledonia. Tío. Claro. Tú. Estoy paseando por la selva con una mujer. Menyadari Venegas yang masih hidup, Vasquez pun panik bersama para pendukungnya. Setelah panggilan berakhir, Mason segera bertindak dengan membawa Claire ke area terbuka agar tim penolong lebih mudah untuk menemukan mereka. Venegas memilih berpisah dan melanjutkan perjalanannya sendiri dan bertekad untuk menyelesaikan urusannya dengan sang keponakan. Tak lama kemudian, helikopter yang dinanti pun muncul. Namun, harapan berubah jadi ancaman ketika Mason menyadari itu bukanlah bantuan, melainkan milik pihak lawan. Ia segera menarik Claire untuk berlindung dan bersiap menghadapi situasi genting yang tak bisa dihindari sampai akhirnya... Dan ya, pasukan bayaran itu langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Mason dan juga Claire. Dentuman tembakan menggema di antara pepohonan memaksa keduanya untuk bergerak cepat mencari tempat berlindung di tengah kepanikan. Akan tetapi... Setelah susah payah menyeberangi sungai, Mason dan Claire mulai kehabisan tenaga. Namun mereka tak punya banyak waktu untuk beristirahat karena helikopter lawan masih memburu dari udara. Dengan nekat, Mason bersiap dan mengarahkan senapan jarak jauhnya. Sementara itu, Claire justru merekam momen menegangkan itu dengan ponselnya. Tembakan pertama gagal mengenai sasaran, dan helikopter pun terus mendekat. Tanpa panik, Mason kembali membidik dengan lebih fokus sehingga...
Mason dan Claire kembali menyusuri hutan untuk menghindari pengejaran, tetapi dalam situasi kekacauan itu mereka malah terpisah. Claire yang panik mencoba untuk mencari Mason, namun yang terdengar justru suara ranting patah dari belakang. Sadar ada yang mengikuti, Claire segera bersembunyi di balik pepohonan. Sayangnya usahanya tak berhasil hingga keberadaannya tetap diketahui, akan tetapi ya, akhirnya Mason datang tepat waktu dan langsung menghabisi satu musuh yang akan melenyapkan Claire. Tetapi kali ini bukan Mason melainkan Venegas yang menembak tentara itu. Sementara itu, di lokasi jatuhnya helikopter, Vasquez tiba bersama para perwiranya. Ia kemudian bertemu dengan Jan, sang pemimpin pasukan bayaran sekaligus mantan perwira militer asal Afrika. Ini bebenguknya. Failed to kill my uncle. Still alive and causing trouble. Dengan nada menyindir, Jan menyinggung bahwa pihak yang menyewa mereka pasti kecewa karena Venegas masih selamat dan situasinya semakin tak terkendali. Vasquez membalas dengan tajam, menyalahkan tim Jan yang dianggap gagal menjalankan tugas. Terungkaplah bahwa Vasquez dan Jan memiliki kesepakatan tersembunyi. Di sisi lain, Mason dan Claire beristirahat di tepi sungai setelah perjalanan yang melelahkan. Claire menyadari Mason tampak menahan sakit dan menanyakan kondisi punggungnya. Mason menjelaskan cedera itu berasal dari misi terakhirnya di Paledonia yang dimana peristiwa itu mengubah hidupnya. Ketika ditanya tentang keluarganya, Mason tersenyum tipis. Ia mengakui hubungannya dengan sang istri sedang renggang dan pekerjaannya sebagai pengacara membuatnya merasa tertekan. Ia pun menyadari bahwa dirinya kembali ke dunia lamanya, meski kini sebagai pengawal profesional. You were their best. You saw me take out the helicopter. It was pretty damn cool. Venegas kemudian membawa Mason dan Claire ke desa terpencil yang bernama Sabrina, tempat di mana ia disambut hangat oleh warga. Kepala desa yang masih kerabatnya pun memperkenalkan diri kepada mereka. Setelah beristirahat, Venegas menawarkan wawancara dadakan. Just to make sure we're both in the frame. Shall we begin? Please. Claire segera menyiapkan rekaman sementara Mason membantu mendokumentasikan. Dalam pernyataannya, Venegas mengungkapkan bahwa selama memimpin Paledonia, ia kerap mendapatkan tekanan dari pihak luar yang ingin menguasai kekayaan alam negaranya, termasuk logam langka yang penting bagi industri teknologi modern. Ia menegaskan berbagai tuduhan terhadapnya hanyalah propaganda dan menutup wawancara dengan tekad bahwa ia tak akan mundur demi tanah leluhur dan masa depan rakyatnya. Mi promesa y mi legado. Que la riqueza que se obtenga de estos metales será invertida única y exclusivamente al pueblo de Paldoña. ¡Que viva Paldoña! Malam itu juga warga Sabrina mengadakan perayaan sederhana untuk menyambut Mason dan juga Claire. Tawa dan musik memenuhi desa, sejenak membuat mereka melupakan ancaman yang masih mengintai. Keesokan harinya, Mason ingin segera pulang, namun Claire merasa wawancara mereka belum cukup untuk membuktikan sisi lain Venegas. Venegas pun sepakat dan mengajak Mason menuju ibu kota untuk menghadapi Vasquez secara langsung. Di perjalanan, Venegas mempertanyakan alasan Mason kembali ke Paledonia setelah pensiun. Kecurigaan membuat Mason menghubungi Sebastian. Only thing I can't figure out is why you needed me down here. They wanted you to dispose of him. Kill Venegas? Dari percakapan itu terungkap bahwa ada pihak misterius yang membayar mahal untuk menyingkirkan Venegas dan Mason lah yang ditugaskan untuk menjalankannya. Sebastian mengingatkan masa lalu kelam yang membuat Mason kehilangan rekan-rekannya. Mason pun dilanda dilema antara dendam dan suara hatinya. Pada akhirnya ia memilih tidak meneruskan rencana tersebut dan memutuskan untuk membawa Claire pergi, tapi tiba-tiba
Dan ya, tepat saat Mason dan Claire hendak pergi, deru kendaraan tiba-tiba terdengar mendekat. Jan dan pasukannya memasuki desa Sabrina dengan sikap mengintimidasi. Ia menekan warga untuk memberitahu keberadaan Venegas, bahkan bersikap kasar pada kepala desa yang mencoba meredakan keadaan. Is this too caro? What are they gonna do with this thing? Tak tega melihat kerabatnya diperlakukan demikian, Venegas keluar dari persembunyian dan memerintahkan Jan untuk berhenti. Menyadari situasi yang semakin berbahaya dan peran Venegas penting bagi rakyatnya, Mason segera bertindak dengan menaiki kuda ternak, menghampiri Venegas lalu membantunya kabur dari desa. Mason memacu kudanya melewati jalur di antara pepohonan, sementara Claire yang panik menyusul dengan kuda lain dari belakang. Akan tetapi sementara itu, Mason dan Venegas berhasil lolos. Melihat Claire dibawa pergi, Mason sempat ingin kembali, tapi Venegas menahannya dan meminta mereka untuk tetap fokus mencari bantuan di ibu kota. Di perjalanan, Venegas mengungkap kebenaran, yakni bukan dirinya yang bertanggung jawab atas jatuhnya helikopter Mason waktu itu, melainkan kelompok bersenjata lain. Ia juga menjelaskan bahwa setelah insiden tersebut ada tekanan dari pihak luar yang mengancam akan mengirim kekuatan tambahan jika ia menolak menandatangani kontrak tambang. Saat itulah Mason sadar selama ini ia hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk menjatuhkan Venegas demi kepentingan tersembunyi pihak tertentu. We'll stop here for the night. Setibanya di ibu kota, Mason dan Venegas berlindung di sebuah gereja. Mason menghubungi Sebastian melalui telepon satelit dan menjelaskan bahwa Venegas bukanlah sosok yang selama ini dituduhkan, melainkan pemimpin yang berusaha untuk melindungi negaranya dari tekanan pihak luar. Ia pun meminta agar kontrak untuk menyingkirkan Venegas dibatalkan. So I agreed to trade you for Claire. Of course you did. Keesokan harinya, sahabat Venegas yang bernama Papi datang membantu. Mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan Claire yang ditahan oleh Jan. Dengan skema pertukaran, Claire akan dibebaskan dengan imbalan Venegas. Meski resikonya sangatlah besar, setelah semuanya siap, Mason menemui Jan dan menegaskan bahwa Claire harus dilepaskan dengan selamat sebelum kesepakatan dijalankan. Akan tetapi Are we doing this then? Bring Princess Erikaret. dan ya, saat Venegas hendak menyerahkan diri kepada Jan, situasi mendadak ricuh di mana warga berlarian memenuhi area, menciptakan kekacauan yang memberi kesempatan bagi mereka untuk kabur lewat jalur rahasia menuju ke istana presiden. Mereka pun berhasil melarikan diri melalui jalur rahasia menuju istana presiden. Let's go. Di sana mereka mendapati Vasquez duduk santai di kursi kekuasaan. Betapa terkejutnya ia saat melihat sang paman kini tepat berada di belakangnya. Meski terluka oleh pengkhianatan itu, Venegas tetap bersikap tenang dan menegaskan bahwa kesetiaan seharusnya diberikan pada keluarga dan negeri sendiri, bukan pada pihak luar. Vasquez akhirnya mengaku tertekan hingga terlibat kerjasama tersebut. Venegas pun memilih memaafkannya dan mengajak memperbaiki keadaan bersama. Namun saat suasana mulai mereda, perwira Martinez masuk ke ruangan dan terkejut mendapati Venegas masih hidup. Dan tiba-tiba beruntung Venegas mengenakan rompi pelindung sehingga selamat. Di sisi lain, Vasquez yang terluka parah akhirnya menghembuskan napas terakhir di pangkuan pamannya. Dan tak lama kemudian pasukan Padonia tiba dan mengarahkan senjata ke Venegas. Dengan tegas ia menjelaskan bahwa dirinya bukan pengkhianat, melainkan berusaha untuk melindungi negara dari campur tangan asing. Luchen. Ketegangan memuncak saat Jan dan komplotannya mengepung kantor presiden. Bentrokan besar pun terjadi, namun berkat keyakinan dan keberanian Venegas, pasukan Padonia akhirnya menyadari siapa lawan sebenarnya dan berbalik mendukungnya dalam perlawanan sengit melawan kelompok Jan.
Di tengah bentrokan yang semakin kacau, Venegas membawa Mason dan juga Claire menuju pintu rahasia tersembunyi di balik dinding istana. Mereka menyusuri lorong sempit hingga tiba di ruang pribadi Venegas untuk berlindung. Namun, suasana mendadak mencekam saat listrik padam dan ruangan tenggelam dalam kegelapan. Khawatir dengan persembunyian mereka segera terbongkar, Venegas memutuskan untuk kembali bergerak. Mereka melangkah hati-hati tetapi belum jauh pergi, Jan dan kelompoknya berhasil menemukan jejak mereka sehingga di tengah situasi yang semakin tak terkendali, mereka bertiga terpaksa untuk berpencar mengalihkan perhatian lawan. Sementara itu, Mason harus menghadapi seorang penyerang dalam duel jarak dekat. Meski cedera punggungnya kembali terasa, Mason tetap bertahan berkat insting dan pengalamannya. Ia sadar sedikit saja lengah bisa berakibat fatal. Dan ya, kini Mason akhirnya berhadapan langsung dengan Jan. Tanpa ragu, Jan menyerangnya dengan pisau. Saat situasi nyaris berbalik, Claire datang tepat waktu dan membantu mengalihkan serangan. Mason kemudian bergabung dengan pasukan Paledonia untuk menahan kelompok Jan. Dengan pengalaman dan kemampuannya, ia bergerak cepat melumpuhkan lawan-lawannya. Claire yang menyaksikan aksi itu tak melewatkan momen dan terus merekamnya. Ketika keadaan mulai sulit, Sebastian bersama timnya tiba dan segera memberikan bantuan. Kedatangan mereka membuat kelompok Jan perlahan terdesak dan akhirnya mundur dari istana sehingga Welcome to Paldonia. beberapa hari kemudian, Claire merilis rekaman pengalamannya di Paledonia. Video itu viral dan menarik perhatian dunia internasional, membuka fakta tentang campur tangan perusahaan besar dan kelompok bayaran yang mengincar sumber daya negara tersebut. Tak lama berselang, Venegas menggelar konferensi pers dan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Dollars would be invested in health, education, and infrastructure. Sementara di rumah, Jenny menyaksikan berita itu dengan bangga melihat peran Mason dalam menyelamatkan situasi. Keesokan harinya, Mason pulang dan disambut hangat oleh istri dan juga putrinya. Saat hendak mengantar Casey ke sekolah, Mason menerima pesan dari Venegas yang memberinya transfer dana sebesar $5 juta sebagai bentuk terima kasih. Awalnya ia mengira itu hanyalah candaan. Namun setelah memeriksa rekeningnya dan melihat jumlah tersebut ternyata benar adanya. Dengan beban yang akhirnya terangkat dan menyadari kalau dirinya saat ini sedang banyak uang, Mason pun memutuskan untuk mengajak keluarganya liburan bersama. You like that? You're do it. so cute. Why? I had purpose. Tamat. Ending yang termesen-mesen. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terkadang kita merasa tersesat karena masa lalu, dendam, atau kegagalan. Namun pada akhirnya bukan tentang siapa yang pernah kita hadapi, melainkan pilihan yang kita ambil saat diberi kesempatan kedua. Keberanian sejati bukan soal mengangkat senjata, tetapi berani memilih yang benar meski bertentangan dengan kepentingan pribadi. Karena pahlawan sejati adalah mereka yang melindungi, bukan yang menghancurkan. Saya Ihao mewakili jajaran direksi J2 Movie yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Goodbye.